Namo saya Ngadi Budaya, Namo Budaya. Apa kabar anak-anakku semua? Kita berjumpa kembali dengan Pendidikan Agama Buddha. Pada pertemuan yang pertama ini, kita akan belajar mengenai sejarah bagaimana agama Buddha bisa masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi zaman dulu belum disebut wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau wilayah Nusantara. Ya. Karena agama Buddha hanya mencakup beberapa pulau tempat penyebaran agama Buddha, yaitu terutama di Sumatera, ya, kemudian di Jawa, pesisir Kalimantan, bahkan negara-negara atau kerajaan yang menguasai wilayahnya dulu itu justru malah sampai wilayah Thailand Selatan, ya, wilayah-wilayah sana dikuasai oleh kerajaan Buddhis yang ada di wilayah Nusantara. Oke, kita lanjutkan anak-anak semuanya. Nah, kita akan melanjutkan yaitu KD 3.1, yaitu sejarah penyiaran agama Buddha pada zaman Mataram kuno. Nah, sebagai perenungan sebelum kita belajar ini, pada hakikatnya adalah kehidupan ini selalu tidak kekal. Kadang berubah-ubah, tidak ada yang tetap. Kita tidak pernah menduga bahwa suatu saat kita akan belajar melalui daring yang seperti ini. Ya, ini adalah suatu proses perubahan. Kalau kita tidak melihat ini dengan kondisi secara bijaksana, maka kita pasti akan menderita. Wah, habisin kuota lah, tidak mengerti pelajarannya lah, ya kan banyak kendala, kuota habis lah. Nah, tetapi inilah kehidupan yang memang harus kita hadapi saat ini. Nah, kalau kita sebagai siswa Sang Buddha yang bisa melihat ini dengan bijaksana, bahwa memang kehidupan itu nggak ada yang kekal, memang selalu berubah. Ya. Yang namanya penyakit penyebaran virus itu pada kehidupan Buddha dulu juga pernah terjadi. Ya, bahkan korbannya berjuta-juta, pernah ada. Mungkin setelah virus corona ini, mungkin 10 tahun ke depan atau 20 tahun ke depan akan ada lagi, kita juga tidak mengerti, tidak tahu. Karena pada hakikatnya adalah hidup ini adalah tidak kekal, ya, selalu berubah. Tapi kalau kita bisa melihat ini dengan bijak, menjalaninya dengan baik, penuh kesabaran, dengan ikhlas, tetap semangat, maka kita tidak akan pernah menderita. Nah, kita kembali ke materi anak-anakku semua. Selanjutnya adalah bahwa kalau kita lihat peta di sini, ya kita lihat peta di sini, alur masuknya agama Hindu dan Buddha, ya kenapa ada agama Buddha bisa sampai di Indonesia atau wilayah Nusantara? Kalau kita lihat pada peta, bahwasannya adalah dulunya dibawa oleh para pedagang, terutama agama Buddha, sumber awalnya adalah dari wilayah India. Ya. India kemudian menyebar ke Indonesia. Waktu kalau dulu setelah Sang Buddha Mahaparinibbana itu cuma dua, ya, Sangha pecah dua, yang satu ke selatan, yang satu ke utara. Nah, Indonesia ini sebenarnya terdiri dari dua bagian, ya. Bisa berkembangnya dari utara juga dari selatan. Ya. Nah, kemudian kemana? Yang pulau pertama di tempat masuknya perdagangan yang sangat maju itu dulu adalah Kerajaan Sriwijaya yang ada di Palembang saat ini atau Sumatera Selatan. Nah, dulu awalnya adalah dari India. Oke, selanjutnya kita kembali ke bab kita ini, agama Buddha pada zaman Mataram kuno. Nah, sesungguhnya kerajaan Mataram kuno ini justru adalah setelah perkembangan dari Sriwijaya. Nah, kerajaan Mataram kuno ini adalah kerajaan Buddhis yang berada di Pulau Jawa. Coba kalau kita lihat di peta ini, kerajaan Mataram kuno ada di mana? Oh iya, warna orange. Ya, warna orange yang muda, orang muda. Nah, disitulah wilayah Jawa, terutama Jawa Tengah saat ini. Kemudian tepatnya nanti di mana kita lihat slide selanjutnya. Nah, ini. Ternyata kerajaan Mataram kuno berada di wilayah Bagelen Yogyakarta, ya, berada di wilayah Bagelen Yogyakarta. Kerajaan Mataram kuno ini dikenal dengan nama Wangsa Sailendra atau Mataram I, ya. Kemudian berdiri pada abad 8, kalau Sriwijaya itu berdiri pada abad 7, makanya saya bilang sebetulnya perkembangannya itu di Sriwijaya dulu baru ke Mataram kuno. Nah, raja-raja yang berkuasa itu adalah Wangsa Sailendra. Nah, Wangsa itu sama dengan dinasti.
Jadi dulu ada Wangsa, ya Wangsa Sailendra, kemudian ada satu lagi yaitu Wangsa Sanjaya. Ya, Wangsa Sanjaya itu adalah wangsa dari raja-raja yang Hindu. Kemudian Wangsa Sailendra adalah raja-rajanya yang beragama Buddha. Nah, kerajaan Mataram kuno ini berkembang sangat pesat dan menguasai kerajaan-kerajaan kecil yang ada di wilayah sekelilingnya, termasuk kerajaan Kalingga dan lain sebagainya. Nah, anak-anakku semua, lalu apa bukti-bukti bahwa memang pernah ada kerajaan Mataram kuno itu di Jawa? Ada buktinya. Buktinya apa? Buktinya adalah berupa candi-candi Buddhis, ya, berupa candi-candi Buddhis. Candi-candi Buddhis yang ada di Jawa Tengah dapat kita lihat saat ini. Kita sebagai umat Buddha harusnya kalau sebagai umat Buddha kemudian tinggal di Indonesia, kalau tidak pernah ke candi-candi Buddhis ini terasa kayak gimana gitu ya. Jadi kerajaan bahwa memang kerajaan yang bernuansa Buddha itu pernah ada di Jawa, itu dapat dibuktikan sampai saat ini. Apa buktinya? Yaitu candi-candi Buddhis, ya, berupa Candi Borobudur, ada Candi Mendut, ada Candi Pawon, ada Candi Sewu, ya. Kemudian ada Candi Plausan, ya, ada Candi Kalasan, ya. Buktinya banyak di sana candi-candi Buddhis, ya. Itu menandakan bahwa agama Buddha memang dulu pernah ada di Pulau Jawa tersebut. Nah, karena candi-candi ini memang betul-betul ada, ya. Candi Borobudur sampai saat ini juga ada. Candi Mendut juga sampai saat ini ada, bahkan digunakan sebagai kegiatan ritual-ritual agama Buddha. Ya, ada perayaan Waisak, perayaan Asada, bahkan sekarang Candi Borobudur itu sebagai tempat wisata nuansa religi, ya udah ditekankan oleh Menteri Agama bahwa Candi Borobudur adalah salah satu tempat wisata religi. Jadi kalau ada orang-orang yang datang dari Thailand, datang dari mungkin Singapura, datang dari Tiongkok, bahkan datang dari India sendiri, ini sebagai tempat wisata religi. Nah, dalam agama Buddha, wisata religi itu sama dengan istilah Dhammayatra, mengunjungi tempat-tempat suci. Jadi kalau ke sana ya tidak hanya kemudian datang ayo ke Candi Borobudur sana action foto aja, ya, bukan seperti itu. Misalnya kalian yang ada di sini, ayo kita ke Muara Takus, ke sana hanya foto action ini loh Candi Muara Takus, tidak seperti itu. Tapi pada hakikatnya adalah kita dengan cara melakukan ritual terlebih dahulu, bisa pradaksina dulu, baca parita dulu, ya, kemudian meditasi. Habis itu mau foto, silakan. Nah, ya, inilah anak-anakku semua yang dapat kita pelajari pada hari ini. Ini adalah sejarah perkembangan agama Buddha di zaman Mataram kuno. Itu memang pernah berkembang, yaitu pada abad 8, tepatnya adalah di wilayah Bagelan Yogyakarta, dengan bukti-buktinya adalah berupa peninggalan candi-candi Buddhis yang dapat kita lihat saat ini seperti Borobudur, Candi Mendut, Candi Pawon, Candi Sewu, Kalasan, dan lain sebagainya. Demikianlah yang Bapak dapat sampaikan. Semoga Ananda semua tetap sehat dan semoga tetap semangat walaupun kondisi seperti ini, ya. Kemudian kita akan melanjutkan kembali materi yang akan datang, yaitu sejarah perkembangan agama Buddha pada era Sriwijaya. Demikian akhir kata dari saya. Namo Sayang Adi Budaya, Namo Buddhaya.